Kisah ini berawal dari Fir'aun yang ditinggal mati oleh istrinya. Ia merasa kesepian dan ingin mempunyai seorang istri lagi. Fir'aun kemudian memerintah menterinya yang bernama Haman untuk melamar Asiyah. Namun Asiyah menolaknya. Penolakan Asiyah membuat Fir'aun marah dan mengutus tentara untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka bahkan dikurung dan disiksa. Dengan sangat terpaksa, Asiyah kemudian menikah dengannya. Fir'aun adalah seorang raja yang zalim. Ia berpikir bahwa ia adalah penguasa dunia. Sifatnya yang sombong itu tidak mampu mendapatkan hati Asiyah. Padahal ia sudah menolaknya dengan tegas. Ia bahkan berkata, "Bagaimana aku sudi menikahi Fir'aun?" Sedangkan ia terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah. Wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Quran Surat An-Nur ayat 26. Wanita baik untuk lelaki yang baik dan sebaliknya, itu adalah penjelasan dari ayat di atas. Lihatlah Sayyidah Asiyah yang diperistri oleh Fir'aun. Sayyidah Asiyah wanita yang mulia berjodoh dengan Fir'aun yang durhaka pada Allah. Bukankah ini salah satu contoh bahwa wanita baik yang tidak diperuntukkan untuk lelaki yang baik? Menurut agama, Asiyah adalah wanita yang baik, sedangkan Fir'aun adalah lelaki yang durhaka. Di sini artinya baik dan buruk seorang manusia itu merupakan rahasia Allah dalam menentukan perjodohan. Mungkin rahasia Allah di sini adalah bahwa Asiyah diperistri Firaun guna untuk menyelamatkan Nabi Musa dari pembunuhan Firaun. Pada waktu itu Firaun memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Bayi laki-laki yang lahir pada zaman Firaun harus dibunuh. Ibunda Nabi Musa sangat kebingungan saat itu karena Firaun sudah mengetahui bahwa ia melahirkan bayi laki-laki. Ibunda Nabi Musa kemudian mendapat petunjuk dari Allah dalam surat Taha ayat 39. Letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Bayi Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai kemudian ditemukan oleh Asiyah. Dalam buku 10 Wanita Ahli Surga oleh Dr. Mustafa Murad, dijelaskan bahwa Asiyah mampu menentang Fir'aun dan bala tentaranya dengan cara yang menakjubkan. Karena di situ ada rahasia Allah yang tidak diketahui. Begitu juga baik dan buruk itu merupakan rahasia Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi, pula, kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Apa yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah sebuah makna bahwa Asiyah merupakan perempuan pejuang. Ia hidup di bawah raja sekaligus suaminya yang zalim. Ia memberontak, melawannya, dan mempertahankan keyakinan apapun resiko yang ia dapatkan. Saat Fir'aun mengetahui bahwa Asiyah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ia membuat pasak-pasak untuk istrinya dan mengikat tangan dan kakinya, kemudian ia menyiksanya di bawah terik matahari. Namun, penyiksaan tersebut tidak membuat Asiyah lari dan mengharap belas kasih. Asiyah berdoa untuk keselamatannya dan memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari kekufuran seperti yang dilakukan suaminya.
Rasulullah bahkan bersabda, cukup bagimu dari segenap perempuan di alam ini 4 perempuan, yaitu Maryam putri Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Al-Tahawi, dan Al-Diya. Makna dari sabda Rasul tersebut adalah cukup bagimu untuk sampai pada martabat orang-orang yang sempurna dengan mencontoh perempuan tersebut, menyebut kebaikan mereka, meniru sifat zuhudnya terhadap kehidupan dunia, dan tertujunya hati mereka pada kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat kelak. Asiyah memiliki sejumlah kemuliaan. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Asiyah binti Muzahim perumpamaan bagi orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 11, yang artinya, dan Allah menjadikan istri Firaun, Asiyah, sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Wallahu a'lam.